Halo kawan pajak, ketemu lagi dengan kami penyuluh pajak Cikarang Selatan dalam acara Bijak Sela Bincang. Pajak Cikarang Selatan. Oke, ya. Pada kesempatan kali ini, kawan pajak, kita ingin berbicara nih terkait apa, Mbak Dini? Kita mau bicara tentang PPS aja kali ya. Oh, yang boleh. ya, ini lagi viral lah ya. Iya, Lagi viral. benar. Boleh dong nanti apa PPS itu? Boleh deh Mas Rusdi mungkin bisa ini. Oh, oke. Yang pertama ini, Mbak Dini. Kan ke kawan pajak mungkin sudah mengetahui ya PPS dari TV, dari media sosial, dari spanduk ketika lewat PPS. Nah, PPS sendiri itu apa? Oke. Minta tolong dijelaskan hari ini kepada Oke, kawan baik. pajak. Kawan pajak ya, ini kayaknya asik nih hujan-hujan ngobrol tentang PPS ya. Dingin-dingin ngobrol tentang PPS. Ya, PPS itu sebelumnya saya informasikan dulu ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan kemudian ada juga PMK 196 Tahun 2021 kawan pajak ya. Jadi ini ada undang-undangnya. Nah, PPS itu apa? PPS itu adalah program pengungkapan sukarela, yaitu pemberian fasilitas atau kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan atau melaporkan harta yang belum atau kurang diungkapkan ya melalui pembayaran PPh dalam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, PPS ini kenapa muncul? Karena ada dua kondisi Mas Rusdi, Mas Sidik, Mbak Desi ya. Ada dua kondisi. Jadi kondisi pertama itu Oke. itu tuh untuk peserta TA dulu, tax amnesty Yang ya. tax amnesty. Itu kan wajib pajak oke. orang pribadi sama badan nih. Nah, ternyata itu pun belum juga masih terdapat ya mereka itu belum mengungkapkan atau melaporkan seluruh hartanya pada saat tax amnesty itu. Maksudnya itu pas tax amnesty dulu sudah ikut tax amnesty, Ya. tapi ada yang ketinggalan. Masih ada yang ketinggalan Oke. gitu. Nah, untuk yang kondisi kedua nih kawan pajak ya, itu untuk wajib pajak orang pribadi ya yang belum sepenuhnya melaporkan penghasilannya untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Jadi untuk yang kondisi kedua ini khusus wajib pajak orang pribadi aja Mas Rusdi. Yang 2016 sampai 2020 itu apanya? Penghasilannya belum dilaporkan ya Penghasilannya. sebenarnya. Iya, dalam bentuk nanti untuk Harta. diungkapkan dalam harta. Dalam harta ya. Kebijakan apa nih? Kondisi kedua tadi ya. Kondisi kedua. 2012, 2020. Iya. Oke. Oke, dengan program ini kan mungkin ya nggak serta-merta ada ikut PPS, mungkin ada sesuatunya berarti kan, ada manfaatnya. Nah, ini mungkin manfaatnya apa sih Bu Desi kalau kita ikut PPS ini? Ya, manfaatnya ini kawan pajak. Jadi ini sebelum manfaat ya. Jadi latar belakangnya latar belakangnya ada PPS ini ya kawan pajak. Sebenarnya kan DJP ini sudah mulai mendapat data semua kita wajib pajak mengenai harta penghasilan wajib pajak. Nah, atas karena itu kita berikan kesempatan nih sebelum data itu kita ungkap, kita periksa, kita berikan kesempatan kepada wajib pajak, yuk diungkapkan. Nah, makanya manfaat dari PPS ini adalah wajib pajak jika wajib pajak ikut mengungkapkan, nanti wajib pajak tidak akan diperiksa jika kita temukan data dari luar terkait penghasilan yang belum dilaporkan tadi. Iya. Itu yang satu. Yang kedua, itu tidak akan data tersebut tidak akan keluar dan tidak akan dijadikan bukti pemeriksaan ataupun pemeriksaan. bukti permulaan, Bukti lebih penyidikan, ke pemeriksaan, Iya, penyidikan. bukti penyidikan. Dan apalagi yang tadi yang ikut tax amnesty ya Mbak. Ya. Nah, ikut tax amnesty ini tidak akan terkena sanksi 200%. Iya. Masih Di ada aturan itu yang ya. sebelumnya itu ya. Itu ya. Benar. Iya, Satu lagi Mbak, tidur tenang. Oh iya. lebih tenang Jadi ya. lebih tenang ya, soalnya penghasilannya udah dilaporkan semuanya. Udah semua Jadi beres. lebih baik Iya. ikut aja. Oke. Terus berikutnya nih, Pak. Apa itu PPS sudah? Manfaatnya sudah. Nah, sekarang tarifnya. Nah, ini gimana nih? Tarifnya. Oke. tarif. Jadi tarifnya itu karena ada dua kondisi, tarifnya juga beda-beda nih Mas Rusdi ya. Oke. Untuk kondisi pertama itu, tarif tertinggi itu untuk harta yang ada di luar negeri. Jadi oke. ketika cuma diungkap saja itu kena tarif 11%. Kebijakan Nah, satu kebijakan ya. satu Kebijakan satu. Kemudian yang di bawahnya itu 8% itu untuk apabila tadi harta yang di luar negeri dimasukkan ke Indonesia. Ditambah dengan harta di Indonesia sendiri yang belum diungkap. Nah, yang paling kecil tarifnya 6% itu jika yang tadi sudah dimasukkan ke Indonesia kemudian diinvestasikan. Nah, itu diinvestasikan dalam bentuk SBN ya, itu
tarifnya paling rendah 6%. 6%. Untuk yang kondisi kedua itu sama kondisinya. Untuk harta di luar negeri tarifnya tertinggi 18%. Kemudian 18%. kalau yang di dalam negeri atau dibawa Di ke dalam Indonesia negeri, itu tarifnya adalah 14%. 14. Nah, kalau yang diinvestasikan itu yang paling kecil 12%. Gitu. Dari tadi nih kita ngomongnya hartanya luar negeri. Kalau dalam negeri gimana, Mbak? Sama. Tadi Nah. kalau hanya diungkap di dalam negeri Dalam aja, negeri. tadi yang tarif tengah. Yang tengah tarif tadi ya, tengah. tadi ya. Yang Oke. 8 sama 14. Ah, itu untuk kebijakan 2. 1 dan 2. Kebijakan 1 satu yang 8%, 8. yang kebijakan 2 4%, 14%. 14%. yang 14. Oke. Ini jadi- kelihatannya tarifnya segitu ya, tapi kalau dibandingkan dengan nanti misalnya nggak diungkap, kemudian kita tahu dan kita akan hitung itu jatuhnya lebih gede ketika diketahui oleh DJP. Tapi DJP bisa tahu itu, Mbak? Bisa dong, tadi Oh. seperti disebutkan Oh, tadi Ya, kan ada data sih. dari mana-mana. Dan manfaatnya itu jadinya iya. Kan sekarang udah ada pertukaran data, Iya, EUI, jadi- data terbaru iya, dan jadi- sebagainya. Oh, Benar. oke. Oh, itu dari tarif ya. Kalau misalkan ada yang sanksinya, itu kalau sanksi itu seperti apa ya? Oh iya, Kalau misalnya nggak ikut. Iya, bagi wajib pajak, kawan pajak nih, Kawan yang pajak. misalnya kawan pajak termasuk dalam kebijakan satu tadi yaitu tax amnesty. Terus ternyata DJP ngomong ini, aduh data harusnya diungkapkan, ternyata tidak, itu sanksinya wajib pajak akan terkena pasal 36 tahun 2017 Ya. dikalikan nilai harta, ditambah lagi tadi sanksi yang 200%. Gede Oh, juga itu ya. sanksinya ya. Jadi udah 30% ditambah 200%. Nah, ini kawan pajak ya. Berarti kan sanksinya bisa, waduh, Bisa Iya. lebih ya. Kalau dihitung itu ya, totalnya tuh bisa jadi 60%, 30% ditambah 200%-nya berarti kan 30 tambah 60 ya. Iya. Jadi 90%. Itu Waduh, coba. tinggi juga ya. Lumayan ya. Jadi nggak diungkap sih. Ya. Oh, nggak diungkap. Nah, ini kan katanya nggak diungkap, tapi setiap tahun kita kan melaporkan SPT tahunan. Ya. Itu sama apa enggak sih, Mbak Rini atau Bu Desi? Maksudnya, Setiap tahun. iya kita kan SPT tahunan Iya, melaporkan benar. harta juga. Iya, Itu benar. gimana? Tapi kan balik lagi ya. Tadi kan yang Yang perbedaan. melaporkan. Oh, perbedaannya antara gini, jika wajib pajak bingung nih, ini kita nih kan Gini, pada bikin iya. saya udah lapor SPT nih cuma lupa. Nah, saya balik lagi ke wajib pajak sebenarnya. Jadi itu sebaiknya wajib pajak itu menghitung hartanya dulu nih, ya kan, harus memikirkan baik-baik karena ini hak ya. Iya. Hak itu terserah kepada wajib pajak. Jadi wajib pajak itu harus menulis dulu hartanya dirinci, kira-kira sudah masuk dalam SPT atau belum. Ya. Nah, setelah wajib pajak merinci, nah di situ wajib pajak bisa mempertimbangkan nih kalau ada yang belum dilaporkan, apakah nanti mau pembetulan atau mau ikut PPS gitu, dengan tadi oke. pertimbangan jika seandainya ikut PPS sebenarnya bukan hanya harta ya Mbak Rin, ketika wajib pajak mengikut pembetulan nih, ya kan, ikut pembetulan itu kan pasti ada harta, tentunya ada penghasilannya, ya kan, penghasilannya itu pasti ada yang bertambah, ketika harta itu bertambah gitu pasti akan ada diperiksa lagi, diteliti lagi, dan mungkin akan sedikit memakan waktu ya dibandingin kalau wajib pajak ikut PPS. ikut PPS. Ke PPS. Udah ya udah. Nah, Iya, seperti tadi juga kan manfaatnya dikatakan untuk yang kondisi 2 ya, kawan pajaknya. Itu kan manfaatnya tidak akan diperiksa untuk tahun pajak 2016 sampai 2020. Artinya tidak akan Iya. dikeluarkan ketetapan. Iya, Nah, ketetapan. itu kan udah bisa tidur nyenyak untuk Iya, 5 tahun gitu kan ya. Jadi Tapi kalau lebih pembetulan baik, aja itu masih iya. ada ini nih, masih ada Ada celah. Jadi iya, masih ada kemungkinan iya, diperhitungkan masih ada untuk kemungkinan iya. akan ada dapat Periksa surat saya. cinta. Nah, ada itu. kemungkinan besar dapat surat cinta dari HR-nya. Iya, benar. Dan ini Oh, jangan gitu. jangan lupa loh masih di Mas Rusdi Iya, ya. gimana? Tinggal berapa hari lagi coba. Oh Nah, iya. kita kapan coba? Ini sampai kapan ya? 30 Juni, Oke. 30 Juni 2002, Terakhir jadi 30 kurang Juni, lebih kita sekarang sudah 3 tanggal 9. 2-3 minggu lagi. tinggal 3 minggu lagi nih. Iya, Iya. makanya Harus itu. segera kawan pajak kalau mau ikut PPS ini. Ya, karena Banyak memang sekali tarifnya ya. jelas lebih rendah dibandingkan ketika tidak ikut PPS. Oke. Itulah kesimpulannya.
Ini kita ngomongin tentang manfaat, apa itu PPS. Nah, benar. kalau ada yang mau Kebijakan ikut, 1, 2. gimana tuh caranya? Oh, kalau ada yang mau ikut, pajak gampang kok, online bisa di rumah. Oh, Dengan oke, buka ya. DJP online dengan mengaktifkan apa namanya pengikut acara apa PPS ya, mengaktifkan oke. Aplikasi PPS. Layanan gitu PPS. kali ya. Iya, layanan Gitu ya. PSBB. Oh gitu, berarti gimana? Iya. Menunya nggak terlalu asing ya sebetulnya? Enggak ya? sebenarnya nanti munculnya itu surat keterangan Mas Idik ya. Oh, oke. Jadi di DJP online itu nanti kita siapkan ya sampai dengan tanggal 30 Juni jam berapa? 23.59 ya. Iya, benar. Oh, benar-benar Iya. tengah malam. Benar-benar tengah malam. Jadi Biasa. 24 jam 24 7 jam. hari ya Siap. kita real time. Oke. Jadi memang harus dimanfaatkan benar ya. Kalau WP masih bingung ya, kawan pajak masih bingung sebenarnya DJP sudah sering ya membuka apa namanya buka YouTube terkait sama Ya. PPS ini. Ada pojok-pojok juga kan Mbak ya. Benar, kita ada pojok pajak Pojok juga pajak, di ya. apa namanya Meikarta Distrik 1 Ya, dan di Lipo Lipo Cikarang. Gitu. Kemudian juga ada di Helpdesk juga Mas Idik nih tiap Oh hari iya, perusahaan, kita ada juga kan perusahaan sering cewek. ketemu ya Oh. orang-orang yang mau konsultasi Ada ya, gitu kan. Helpdesk PPS khusus kan Ada, ya, ada kantor khusus gitu ada, ya. iya. Ada. Kemudian lewat apa konsultasi WA juga ada. WhatsApp Ada. online Pokoknya kita kantor buka deh kita ya. semua seluas-luasnya. Kalau WP kurang atau kawan pajak kurang informasi, butuh informasi, boleh hubungi kami. Ya, jadi mumpung masih ada waktu gunakan hak wajib pajak semua. Sebaik-baiknya. Oke. Nah, itu dia kawan pajak. Banyak yang sudah kita obrolkan bersama Ya. tadi terkait PPS. PPS itu apa? Sudah. Manfaatnya kalau kawan pajak ikut itu apa? Tadi sudah dijelaskan. Ya. Terus ada sanksi ketika kawan pajak nggak ikut PPS juga. Dan jangan lupa nih, Mm-mm. tanggal 30 Juni Nah. 2022 itu Tinggal paling sebentar terakhir. lagi. Betul. Ya. Jadi, mari kawan pajak kita ikut PPS. Kalau Ya. mau pengen tahu lebih jauh gimana sih? Oh, tadi. Oh, iya. Ya, Iya. seperti tadi kita informasinya kawan pajak bisa didapatkan dari pojok pajak. Ya. Ada Di mana di aja? Meikarta, Meikarta. sama di Lipo Lipo Cikarang. Cikarang. Oh, ya. Lalu ada juga helpdesk Ya. khusus untuk PPS di Itu di kantor kita. kantor. Iya. Oke. Terus ada satu lagi Yang online ya. Ada online, WhatsApp online. layanan WhatsApp. Iya. Iya. Banyak ya ternyata. Yuk, mari kawan pajak. Terakhir kapan Manfaatkan Mas Sidik? ya. Tanggal 30 Juni 2022. Jangan lupa ya kawan pajak. Dimanfaatkan kesempatan kali ini. Ya, oke. Yuk kita minum dulu yuk. Dari tadi kita Oh, nggak boleh. minum nih. Oke. Oh. Oke ya, nanti kita ketemu di Bijak Sela Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.